Sebagai dua negara Asia Tenggara yang memiliki hubungan bertetangga atau istilahnya serumpun, klaim warisan budaya antara Malaysia dan Indonesia telah menjadi isu sensitif selama beberapa waktu, terutama ketika klaim Malaysia melibatkan unsur-unsur yang memiliki akar kuat dalam tradisi Indonesia. Asal-muasal kontestasi warisan budaya Indonesia-Malaysia bermula dari pemerintah Malaysia yang memasukkan tarian reog Ponorogo Indonesia ke dalam kampanye Kementerian Pariwisata Malaysia yang berjudul Malaysia Truly Asia pada tahun 2003. Malaysia, truly Asia. Tak hanya tari reog, kampanye tersebut juga melibatkan lagu tradisional Rasa Sayangi dari Maluku. Blunder Malaysia yang melibatkan budaya Indonesia dalam kampanye tersebut membuat marah masyarakat Indonesia dan menuduh Malaysia mengklaim warisan budaya Indonesia. Malaysia mengajukan reog Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budayanya sendiri. Masyarakat Indonesia melampiaskan penolakannya melalui demonstrasi dan kampanye media sosial. Pemerintah Indonesia kemudian secara aktif melakukan lobi terhadap klaim tersebut di UNESCO dan forum internasional lainnya. Indonesia menyajikan banyak bukti yang menunjukkan asal-usul reog dari Jawa, termasuk catatan sejarah, ekspresi seni, dan kesaksian para ahli. Pada akhirnya, UNESCO menolak klaim Malaysia pada tahun 2019, dan saat ini kesenian reog Ponorogo masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda yang akan diusulkan Indonesia ke UNESCO. Sejak saat itu, banyak klaim lain yang dilontarkan pihak Malaysia yang memicu respon keras dari masyarakat dan pemerintah Indonesia. Klaim tersebut seperti 1. Batik. Pada tahun 2008, Malaysia mengklaim motif batik sebagai warisan budayanya, yang menyebabkan perselisihan dengan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mendaftarkan motif batik ke UNESCO, dan perselisihan tersebut terselesaikan ketika UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 menyatakan bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia. Maka dari itu, tanggal 2 Oktober ini dijadikan Hari Batik Nasional. 2. Angklung. Alat musik bambu ikonik ini berasal dari Jawa Barat, Indonesia, dan terkenal dengan ritmenya yang memukau dan saling bertalian. Pada tahun 2010, Malaysia memasukkan angklung dalam promosi pariwisatanya yang menyiratkan kepemilikan. Indonesia mengambil tindakan dengan menyebarkan informasi tentang asal-usul angklung di Jawa Barat. Pada akhirnya, Indonesia berhasil menoreh angklung dalam daftar representatif warisan budaya tak benda kemanusiaan UNESCO pada tahun 2010. 3. Kuda Lumping. Tarian trans yang meriah dari Jawa Timur ini melibatkan penari yang menaiki kuda buatan yang ditenun dari rotan dan dihiasi dengan kain warna-warni. Pada tahun 2009, Malaysia memasukkan kuda lumping ke dalam inventarisasi warisan budayanya. Indonesia menanggapi dengan mendokumentasikan dan menampilkan ciri-ciri unik kuda lumping. Penekanan diberikan pada ritual, musik, dan gerakan khusus yang terkait dengan tarian di Jawa Timur. Melalui saluran diplomatik, Indonesia mengklarifikasi asal-usul dan makna budaya kuda lumping. Meskipun belum ada resolusi formal mengenai kuda lumping, upaya ini terus dilakukan untuk melindungi pengakuannya sebagai elemen warisan budaya Indonesia. 4. Film dokumenter warisan budaya Malaysia berjudul Enigmatic Malaysia sempat menjadi sorotan Indonesia. Pasalnya, film dokumenter tersebut menampilkan klip penampilan tari pendet dari Bali. Peristiwa tersebut memicu kemarahan dan protes berbagai pihak Indonesia terhadap Malaysia. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Malaysia lalu meminta maaf kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia dan mengkonfirmasi bahwa klip tersebut merupakan produksi tidak resmi dari pemerintah Malaysia.
Untuk menyelesaikan persoalan kebudayaan Indonesia yang diklaim Malaysia, pemerintah Indonesia bertindak secara aktif dan sepihak. Tuduhan Malaysia yang mengklaim kebudayaan Indonesia mendorong pemerintah Indonesia mematenkan sejumlah budaya sebagai perlindungan warisan budaya. Salah satu keberhasilan Indonesia adalah pengakuan UNESCO terhadap beberapa warisan budaya Indonesia seperti batik, wayang, angklung, silat, gamelan, dan lain-lain. Lantas mengapa Malaysia suka mengklaim budaya orang lain, terutama diarahkan pada warisan budaya Indonesia? Secara historis, hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia pertama kali tegang pada tahun 1963 sampai 1966 ketika Indonesia memprotes rencana deklarasi Malaysia yang dianggap sebagai hasil perundingan dengan kolonial Inggris atau dikenal dengan istilah konfrontasi atau Ganyang Malaysia. Memasuki kepemimpinan Soeharto, hubungan bilateral keduanya membaik, diikuti dengan keterlibatan kedua negara di ASEAN dan beberapa kerjasama ekonomi. Faktor kedua adalah munculnya permasalahan teritorial seperti kasus Ligitan dan Sipadan pada tahun 2002, klaim maritim Ambalat pada tahun 2005, serta wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu pada tahun 2011. Klaim teritorial telah mendapat perhatian internasional dan menjadi berita yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia dan menyulut kemarahan di Indonesia. Malaysia memang memperoleh beberapa keberhasilan dalam upaya teritorial ini. Mereka mungkin terlalu pede, mempunyai insentif dan nafsu untuk mengulangi kesuksesan di bidang warisan budaya. Ketiga, beberapa politisi Malaysia mungkin melihat klaim budaya sebagai cara untuk mendapatkan dukungan dari etnis tertentu atau meningkatkan kebanggaan nasional. Hal ini dapat terjadi terutama pada saat meningkatnya nasionalisme atau persaingan politik dalam negeri mereka. Upaya mendapatkan pengakuan UNESCO atas unsur-unsur budaya juga dapat mendatangkan prestis dan manfaat ekonomi. Terakhir, terkadang klaim-klaim ini mungkin berasal dari kesalahpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang akar sejarah dan budaya dari elemen tertentu. Sengketa warisan budaya antara Indonesia dan Malaysia telah menjurus kepada tuduhan bahwa Malaysia ingin mengklaim budaya Indonesia sebagai miliknya, sehingga memperburuk hubungan antara masyarakat dan pemerintahannya. Oleh karena itu, akan lebih bermanfaat jika kedua negara fokus pada dialog terbuka, kolaborasi budaya, dan apresiasi bersama atas kekayaan dan keterhubungan tradisi Asia Tenggara. Kita dapat mengatasi klaim dan kesalahpahaman dengan tujuan agar saling memahami dan menghormati warisan budaya masing-masing, tanpa harus melakukan penyerobotan warisan budaya milik orang lain. Apalagi persoalan perlakuan warga Malaysia terhadap buruh migran Indonesia belum terselesaikan sepenuhnya. Menurut Anda, apakah hubungan panas dingin Indonesia-Malaysia akan terus berlanjut seiring perkembangan zaman? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Kita sudah sampai pada akhir video ini. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, please klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe sebagai dorongan untuk kami membuat video-video lain. Terima kasih telah menonton channel kami. Sampai jumpa di video yang lain.